وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Malam hari ini insyaallah kita akan mempelajari faidah yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Shalah di dalam kitab beliau Ulumul Hadis, yang mana pembahasannya masih pada pembahasan hadis sahih. Faidah ketiga yang beliau bawakan adalah kitab hadis sahih mana atau kitab sahih apa yang pertama kali ditulis. Dalam pembahasan faidah ketiga ini, Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Shalah rahimahullah membahas tentang siapa yang pertama kali menulis kitab As-Sahih ini. Kemudian ketika ada kitab-kitab sahih yang ada, kitab-kitab hadis sahih mana yang kemudian dianggap sebagai kitab sahih yang paling sahih di antara sekian kitab yang ada. Nah, ini pembahasan ini akan kita baca ungkapan beliau di dalam kitab Ulumul Hadis. Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullah mengatakan ats-tsalitsatu, yang ketiga, yaitu faidah yang ketiga yang berkenaan dengan pembahasan hadis sahih. Awwalu man sannafa as-sahiha al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail al-Ju'fi maulahum. Tokoh pertama yang menyusun kitab hadis sahih adalah Al-Bukhari. Nama beliau adalah Muhammad ibn Ismail, kunyahnya Abu Abdullah, nisbatnya kepada Al-Ju'fi. Ini nisbat qabilahnya kepada Al-Ju'fi. Maulahum, maulanya qabilah Ju'fi. Apa yang dimaksud dengan maulahum nanti akan kita jelaskan. Watalahu, dan kemudian yang setelahnya, yang menyusul setelah Al-Imam Al-Bukhari menyusun kitab tersebut siapa? Al-Imam Abul Husain Muslim ibnul Hajjaj An-Naisaburiul Qushairi min anfusihim, yaitu Al-Imam Muslim ibnul Hajjaj An-Naisaburi dan Al-Qushairi, dari kalangan mereka sendiri. Apa yang dimaksud dari kalangan mereka sendiri nanti akan kita jelaskan di sini. Wa Muslimun ma'a annahu akhadha 'anil Bukhari wastafada minhu yushariku fi syuyukhihi. Adapun Imam Muslim, selain beliau juga meriwayatkan hadis dari Al-Bukhari, ma'annahu akhadha 'anil Bukhari, ya. Selain beliau meriwayatkan hadis dari Al-Bukhari, wastafada minhu, kemudian mengambil faidah ilmu yang banyak dari Al-Imam Al-Bukhari ini, yusyarikuhu fi aktsari syuyukhihi, beliau juga sama-sama meriwayatkan dari sebagian besar guru-gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Nanti akan kita tampilkan juga di sini contoh guru perawi yang mana Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama meriwayatkan darinya. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi apa? Menjadi teladan kita di dalam menuntut ilmu. Kami jelaskan terlebih dahulu nisbatnya Al-Imam Al-Bukhari. Ini Al-Bukhari dinisbatkan kepada kota Bukhara atau negeri Bukhara yang berada di wilayah besar Khurasan, Mawara an-Nahar. Jadi wilayah Khurasan ini wilayah Asia Tengah, yang mana saat ini berada di wilayah negara Uzbekistan. Untuk kota Bukhara ini antum silahkan searching aja di Google, insya Allah dapat kota itu. Kemudian adapun Al-Ju'fi ini nisbat kepada qabilah Ju'fah, salah satu qabilah Arab yang berasal dari subbangsa Al-Qahtani. Jadi qabilah Arab itu terbagi menjadi dua syi'ib atau subbangsa. Yang pertama dari keturunan Adnan.
yang mana Adnan ini merupakan salah satu dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Adapun sub bangsa Arab yang kedua adalah dari Qahtan, yaitu Arab Qahtani. Nah, adapun kabilah Ju'fah ini adalah sub kabilah dari sub kabilah salah satu dari kabilah Arab Qahtani. Nah, adapun kenapa Imam Bukhari kok bisa dinisbatkan kepada kabilah Ju'fah ini? Jadi Al-Imam Al-Bukhari ini sudah menganut ajaran Islam semenjak kakeknya. Artinya Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Bukhari ini orang Asia Tengah. Orang-orang Bukhara itu perawakannya itu matanya sama seperti orang-orang Cina, dia sipit. Jadi orang-orang Asia Tengah itu sukunya suku bangsa Turki. Jadi orang-orang Turki yang berada di Asia Tengah itu bukan Turki Armenia yang kalau antum lihat bangsa Turki sekarang itu yang berada di negara Turki sekarang itu orang-orang Turki Armenia, matanya lebar-lebar. Tapi orang-orang Turki yang berada di Asia Tengah dia matanya sipit-sipit. Nah, kakeknya Imam Al-Bukhari yang namanya Mughirah ini diislamkan oleh Yaman Al-Ju'fi. Yaman Al-Ju'fi ini kakeknya Abdullah ibn Muhammad Al-Musnadi. Siapa Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi ini? Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi ini salah seorang ahli hadis di Bukhari, yang mana tidak lain dia adalah gurunya Imam Bukhari. Punya ayah namanya Muhammad, punya ayah lagi namanya Abdullah, punya ayah lagi namanya Ja'far, dan punya ayah lagi namanya Yaman. Yaman ini ketika dia menjadi gubernur di Bukhara, dan Bukhara itu sudah menjadi wilayah daulah Islam pada saat itu, gubernurnya adalah seorang yang bernama Yaman ini dari kabilah Ju'fi, Abu Ja'far Al-Ju'fi. Dia yang kemudian bertanggung jawab memerintah Bukhara pada saat itu. Masuk Islamlah kakeknya Bukhari ini namanya Mughirah. Punya anak namanya Ibrahim, Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail ini salah satu dari muridnya Imam Malik. Sempat berguru dan mengambil hadis kepada Imam Malik. Jadi kalau nanti antum lihat di dalam kitab-kitab rijal, ada muridnya Imam Malik namanya Ismail bin Ibrahim. Biasanya penyusun kitab rijal itu akan mengatakan wahwa Abu Al-Bukhari, dia adalah ayahnya Imam Bukhari. Dan kemudian memiliki putra namanya Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim, beliaulah Al-Imam Al-Bukhari ini. Jadi dalam tradisi masyarakat Arab, mereka yang masuk Islam, baru masuk Islam melalui perantara seorang Arab, maka orang yang masuk Islam melalui perantara orang tersebut itu diikutkan menjadi keluarga dari orang tersebut gitu loh. Karena Mughirah ini tadi yang dia bukan orang Arab diislamkan oleh Yaman, maka Mughirah menjadi bagian dari keluarga besarnya Yaman ini tadi, yaitu keluarga besar dari Bani Ju'fah tadi, dari Bani Ju'fi ibn Sa'ad. Nah, penisbatan qabilah yang demikian artinya Al-Imam Al-Bukhari dan keturunan selanjutnya ini dia ikut sertakan masuk ke dalam qabilah Ju'fi ini bukan sebagai keturunan asli yang memiliki pertalian darah, tetapi menjadi bagian dari keluarga Al-Ju'fi ini karena diislamkan oleh salah seorang dari qabilah Ju'fi. Oleh karena itu tadi Al-Imam Ibnu Salah mengatakan Al-Ju'fiyu maulahum, karena dia adalah maulanya qabilah Ju'fi. Maula ini orang yang dia di luar qabilah, masuk diikut sertakan menjadi keluarga besar qabilah, dan keikut sertaannya dia ke dalam qabilah tersebut bukan karena pertalian darah yang dimilikinya, akan tetapi karena sebab. Dalam tradisi masyarakat Arab ada dua sebab. Sebab yang pertama, kalau
orang yang bukan bagian dari qabilah itu dimerdekakan oleh orang yang ada di qabilah tersebut. Seperti misalnya Al-Imam Nafi' Abu Abdillah. Beliau adalah budaknya Abdullah bin Umar. Ketika dibebaskan oleh Abdullah bin Umar dan menjadi seorang yang merdeka, maka dia nanti akan diikut sertakan menjadi keluarganya Abdullah bin Umar dari Bani Adi, Quraisy. Dia akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan nisbat al-Qurasyiyu al-Adawi, maulahum. Ya, maulahum karena dia dimerdekakan gitu. Barirah ini salah seorang budak yang dimerdekakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia akan mendapatkan nisbat al-Qurasyiyah maulahum. Ini sebab pertama seorang itu bisa diikut sertakan masuk ke dalam anggota keluarga besar qabilah. Sebab yang kedua adalah diislamkan. Jadi seseorang yang diislamkan itu sama seperti seseorang yang dimerdekakan dari kesyirikan gitu loh. Maka dia seakan terlahir kembali dan kelahirannya itu di dalam qabilah tersebut gitu nah. Akhirnya dia mendapatkan apa? Mendapatkan nisbah dari qabilah tersebut. Nah, qabilah itu apa sih kalau dalam dalam tradisi budaya masyarakat kita? Suku. Jadi suku. Nah, biasanya kalau keraton-keraton itu dia punya tradisi memberikan anggota kehormatan gitu kan. Kayak siapa? Jackie Chan kan bukan orang Melayu, tapi dapat anggota kehormatan dari kerajaan Melayu di mana kemarin memberikan anggota kehormatan, dia menjadi bagian dari bangsa Melayu gitu kan. Tapi kehormatan meskipun secara silsilah keturunan dia bukan orang Melayu, mungkin dianggap berjasa atau bagaimana. Nah, tradisinya seperti itu kurang lebih. Jadi dia menjadi bagian dari keluarga besar suatu suku karena sebab-sebab tertentu. Kalau dalam tradisi masyarakat Arab ada dua caranya itu. Orang yang bukan bagian dari qabilah masuk menjadi bagian dari qabilah kalau pertama dimerdekakan oleh seorang dari qabilah tertentu, maka dia menjadi bagian dari qabilah itu. Atau dia diislamkan oleh qabilah tertentu, maka dia juga akan menjadi bagian dari keluarga qabilah tersebut. Nah, keterangan ini bisa kita dapatkan di dalam kitab Al-Ansab lil Imam As-Sam'ani. Al-Ansab ini adalah satu kitab yang memberikan informasi kepada kita tentang penisbatan tokoh-tokoh ulama. Kalau dikatakan Al-Ju'fi, Ju'fi ini penisbatan kemana? Ke qabilah kah atau ke kota? Al-Bukhari ini penisbatan kemana? Ke qabilah atau ke kota atau bagaimana gitu kan? Nah, jadi penisbatan dalam tradisi masyarakat Arab dahulu itu hanya kepada qabilah, karena qabilah tertentu itu menetapi satu daerah, tidak berpencar. Setelah Islam menyebarkan dakwahnya dan terjadi futuhat negeri gitu, qabilah-qabilah yang asalnya itu bermukim di perkampungannya, mereka akhirnya ke kota. Ketika sudah masuk ke dalam kota, tidak ada lagi pemukiman qabilah, tetapi qabilah satu dengan yang lainnya berbaur menjadi satu di kota tersebut. Maka terjadilah penisbatan yang baru, bukan lagi kepada qabilah tetapi kepada tempat di mana dia tinggal. Ini yang demikian ini ada pembahasannya tersendiri di dalam ulumul hadis, yaitu ma'rifatul buldanir rawi. Nanti akan dijelaskan kalau kita sudah sampai pada bab tersebut.